pribadi yang memahami dalamnya relung hati kau tahu kau mengasihiku. Ku percaya kuasa ajaib. Ku percaya kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kami bawa pengharapan kami malam hari ini cuma di dalam nama Yesus yang sanggup membuat tidak mungkin menjadi mungkin. Mujizat-Mu nyata Tuhan malam hari ini. Yes. Bawa hatimu terus menyembah Tuhan. Yes. Katakan sama-sama. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat-Nya. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai kami menguduskan nama-Mu di tempat ini. Kau layak terima yang terbaik dari kami. Haleluya. Urapi hamba-Mu, urapi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kudus kasih-Mu Yesusku. Kudus kasih-Mu apaku, penuhiku dengan Roh Kudus. Kudus nama-Mu, kudus, kudus Tuhan. Kudus kasih-Mu Yesusku, amin. Kudus kasih-Mu Bapakku, penuhiku dengan Roh Kudus. Kudus nama-Mu, kudus, nama-Mu kudus.
Biar semangat dan jiwa kami Tuhan dan roh kami bangkit dan berkobar-kobar kembali menjelang kedatangan-Mu yang semakin dekat dan kondisi dunia yang semakin tidak menentu yang menunjukkan bahwa tanda kedatangan-Mu sudah dekat. Biar kami semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan dan menenggelamkan diri kami dalam firman-firman-Mu yang penuh dengan kehidupan, kebenaran dan kasih dan damai sejahtera. Urapi umat-Mu di tempat ini supaya setiap kami boleh berjalan di jalan kebenaran Tuhan, supaya kami Tuhan boleh hidup di dalam kebenaran Allah, supaya menjadi contoh cermin bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati mereka yang dalam pergumulan, masalah, persoalan, sakit, penyakit. Kiranya Tuhan Kau mau tolong mereka, Kau mau beri kekuatan, kemenangan, supaya mereka Tuhan dalam kesusahan, Tuhan memberikan hikmat jalan keluar. Biar tahun ini dalam apapun kondisinya, Tuhan kami tahu bahwa kemenangan dari Tuhan pasti terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat tahun baru, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita melihat pada tanggal 25, tanggal 31, setiap kali hari besar atau saudara liburan, pasti orang ingin pergi ke tempat-tempat yang mereka mau. Mungkin satu pemandangan, situasi, kondisi yang berbeda. Walaupun mungkin saudara itu agak harganya lebih mahal, mungkin lebih ramai, lebih sulit, tapi mereka mau melihat kondisi yang berbeda, keadaan yang berbeda. Kenapa saudara? Dia ingin melihat satu yang dilihat adalah pemandangan itu. Tapi mereka lupa bahwa yang dari sana juga melihat pemandangan, yaitu kita sendiri. Seorang saudara kalau kita melihat, kalau kita ada di satu tempat, kita melihat danau itu yang begitu bagus, saudara, kita lihat ada gunung yang begitu bagus, akhirnya kita foto-foto saudara. Karena itu pemandangan yang bagus. Tapi jangan lupa, kita ini juga satu pemandangan juga. Bahwa yang dari gunung itu dia foto juga ke kita. Kerap kali kita ingin melihat orang lain indah. Kerap kali kita ingin melihat orang lain baik. Kerap kali kita ingin melihat situasinya itu nyaman, bagus. Tapi kita lupa bahwa kita juga penentu di tempat kita. Apa yang ingin orang lain berbuat bagi kamu, perbuatlah lebih dulu kepada kita. Jadi jangan lupa saudara, bahwa banyak mata-mata orang-orang itu melihat satu pemandangan, entah kita sedang berjalan, entah kita makan, atau di satu kumpulan, atau di tempat tertentu. Bayangkan kalau saudara pergi ke satu tempat yang bagus, kemudian saudara, pemandangan yang bagus, tiba-tiba ada orang buang tisu begitu banyak terus saudara. Saudara akan lihat pemandangan itu rusak hanya gara-gara satu orang. Mungkin saudara berkata, aku kan satu di antara 1000, mana perlu, mana mungkin aku diperhatikan. Jikalau perbuatan kita tidak baik, itu menjadi sorotan utama. Ingat saudara, 1000 kali kita berbuat baik, orang belum tentu ingat. Sekali kita salah, seumur hidup saudara itu diingat. 1000 perbuatan baik akan kalah hanya 1 kali kejahatan. Sebab itu hari ini kita harus hati-hati, yaitu kita harus belajar. Temanya tantangan dalam diri sendiri. Dalam diri sendiri saudara, jadi bukan kepada orang lain. Tantangan dalam diri sendiri. Kita harus tahu. Sebuah pohon yang baik, itu hanya bisa dilihat dari buahnya yang baik. Saudara. Kalau kita berkata pohon itu baik, tetapi kalau buahnya tidak baik, berarti pohon itu tidak baik. Sehingga kalau kita bicara tentang kekristenan, kebenaran firman Allah, hari ini jangan cuma bicara bahwa Kristen itu baik. Tapi tunjukkan kehidupan kita yang baik itu sendiri. Itulah satu kebenaran-kebenaran yang kita perlu saudara, kita pelajarin. Ada bedanya apa saudara, sains sama dengan agama atau kekristenan? Ya pasti beda. Kekristenan itu saudara merupakan satu kehidupan. Dan yang lalu menjadi satu sejarah. Yang tidak mungkin bisa dibuat satu riset yang berulang-ulang. Contohnya saudara mau
buat 1 tambah 1, 2, atau membuat sesuatu, itu bisa diulang-ulang. Tapi sejarah tidak pernah bisa diulang. Ada karena perjalanan hidup, perjalanan waktu yang tidak mungkin bisa diulang. Sebab itu saudara, yang orang akan bisa melihat itu arkeolog. Apa-apa yang ditinggalkan dia. Sebab itu saudara, hari ini mari bahwa kita akan meninggalkan sebuah sejarah. Kita harus meninggalkan yang baik dalam kehidupan kita. Jangan cuma berkata, aku orang Kristen, saudara. Tapi apa perbuatan yang menjadi sejarah dalam kehidupan kita. Dalam ke gereja kita, dalam pelayanan kita. Apakah itu baik atau tidak baik? Sebab itu tantangan itu saudara, dalam diri sendiri bukan dari luar. Orang mulai mengatakan macam-macam, saudara, orang berkata, Tuhan itu mana ada? Orang banyak berkata demikian. Bahkan mungkin ada agama lain dan sebagainya. Mungkin bicara yang tentang kekristenan kita. Bagaimana dengan jawaban kita hari ini? Kita bisa berteori banyak. Tapi kehidupan kita itu yang menentukan dia. Saudara, jangan lupa kekristenan bukan satu teori. Tapi satu kehidupan yang nyata. Yang bisa dinikmati oleh banyak orang di sekeliling kita. Saudara. Seperti Yesus juga bisa dinikmati. Saudara. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang kerasukan setan dilepaskan, orang yang kekurangan dalam kesulitan dalam sebuah pesta, mulai mereka bingung, Tuhan memberikan ketenangan. Ketika gelombang begitu mulai mengancam orang-orang ketakutan dengan situasi yang gawat, Tuhan meneduhkannya. Ketika orang kekurangan makan, Tuhan membagi-bagikan walaupun dia tidak punya makanan, saudara. Ketika orang tidak punya pengharapan kesedihan karena anak tunggalnya mati, Yesus datang berkata, jangan menangis, jangan sedih, maka dia bangkitkan anak itu. Saudara, mungkin kita tidak seperti saudara Tuhan kita, Yesus Kristus, namun kita jangan pernah mematikan orang, saudara. Karena kita tidak bisa membangkitkan orang mati. Mungkin 1, 2, mungkin sekali. Tetapi yang pasti jangan mematikan orang. Kalau tidak bisa berbuat baik, minimal jangan berbuat jahat. Aman, saudara. Saya tidak bisa berbuat baik, Pak. Saya hidupnya begini aja. Ya minimal jangan berbuat jahat. Saudara, mari kita lihat firman Allah. Yaitu dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bukan dalam sebuah pesta saja. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajarin, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Jadi kita meninggalkan sejarah. Lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sebenarnya dengan ayat ini saudara, kita nggak perlu lagi banyak remah-remah. Karena ini semua yang baik, yang manis didengar. Tapi semua itu yang ada kita dengar sudah hampir hilang dalam hidup kita. Tenggelam di dalam satu cuma keyakinan aku orang Kristen. Bukan aku saudara sebagai murid Kristus.
itu sudah tenggelam semuanya. Sukacita hilang. Damai sejahtera hilang. Sehingga saudara melihat manusia mulai, saudara, saling membenci, saling iri hati. Sudah tidak ada lagi kebenaran dalam kehidupan kekristenan kita. Yang hanya cuman aku agama Kristen. Saudara, Tuhanku mati dan bangkit. Tuhanku membangkitkan banyak orang, tapi aku banyak mematikan orang. Mematikan apa? Saudara, saya tidak pernah membunuh orang, tapi saudara sudah mematikan. Saudara, minimal dalam diri saudara, sukacitamu sudah kita matikan sendiri. Apalagi dengan orang lain. Kalau kita sendiri sukacita kita padam, bagaimana dengan orang lain? Kalau sukacita kita muncul kembali, hidup bangkit kembali, saya yakin di sekeliling kita akan sukacita juga. Tapi kalau hidup kita dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dengan uang, dengan pekerjaan, dengan kehidupan yang mungkin sudah kita miliki, masih khawatir. Sehingga orang berkata, katanya Tuhan menyertai kamu. Katanya kamu orang Kristen, yang Tuhan akan nolong kamu. Kenapa hidupmu sehari-hari dalam kekhawatiran? Bukan sehari-hari mencerminkan imanmu sebagai orang Kristen, tapi hanya mencerminkan ambisi kita sebagai orang dunia yang tidak mau kalah. Saudara, ternyata saudara, kita tidak pernah membangkitkan saudara, iman kita dan sukacita kita itu. Sehingga kalau kita lihat poin pertama, sukacita, damai, kebajikan, kebaikan sudah hilang dalam hidup kita. Kok bisa hilang? Ya saudara lihat aja dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hidupmu. Melampaui segala akal. Tidak bisa kita pikirkan. Itu memelihara kita. Ternyata saudara, kekhawatiran itulah yang kita pelihara. Padahal Tuhan memelihara kita dengan damai sejahtera. Namun kita memelihara kekhawatiran kita. Inilah saudara tragisnya dalam hidup kita. Bahkan damai sejahtera kita pun hilang. Juga sukacita itu hilang. Kita lihat Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Siapa yang memerintah hati kita? Ego kita, iri hati kita, maunya kita, akal kita. Akan kita punya akal, Pak. Tapi damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Jadi bukan berarti akal kita yang menguasai hati kita. Saudara, memang kita dikasih akal untuk mengerti Tuhan. Untuk mengetahui bahwa akal kita terbatas. Sehingga akal kita bukan untuk menjadi Tuhan atas hidup kita. Tapi akal kita untuk mencari Tuhan yang melebihi daripada kita. Itulah satu kebenaran. Kalau kita nggak ada masalah, ya nggak ada masalah, saudara. Kita nggak butuh namanya polisi. Kita merasa kita nggak ada masalah. Tapi coba saudara punya masalah. Saudara dikejar-kejar sama penjahat 1 atau 2 orang saja. Saudara pasti membutuhkan polisi. Membutuhkan keamanan. Berarti walaupun sekarang kita tidak butuhkan. Tapi dia itu ada untuk menjaga kita. Untuk menenangkan kita. Saudara. Demikian dengan Tuhan juga dalam hidup kita. Kita punya akal. Kita merasa, aku bebas. Tapi ingat, Tuhan tetap memelihara kita. Amin. Ketika kita dalam ancaman kesulitan, jangan kita seperti orang dunia yang penuh dengan ketakutan. Tapi kita harus kembali kepada Tuhan. Gak mungkin penjahat saudara mau atasi sendiri. Saudara atasi sendiri, saudara pukul-pukulan. Saudara belum tentu menang. Saudara menang pun saudara masuk penjara. Tapi kalau polisi, dia punya pangkat, dia punya seragam, dia punya korps kesatuan. Apa yang dia lakukan?
dilindungi undang-undang. Sebab itu saudara, hari ini kenapa Tuhan izinkan kita punya masalah, pergumulan, mau orang kaya, orang miskin, semua punya pergumulan. Supaya akal kita itu mencari Tuhan. Supaya akal kita ini bukan menjadi Tuhan atas hidup kita. Kalau hari ini apa yang kita punyain, saudara, kita merasa kita berkuasa. Tapi kalau kita tahu apa yang kita tidak punya, kita tahu bahwa kita ini sangat terbatas. Saya hari ini punya uang, banyak sekali. Mau pergi restoran, orang datang, lopan, semua datang. Tapi ketika anakmu memberontak, apakah uang itu bisa menolong? Jadi jangan melihat apa yang kita punya. Ketika ada sesuatu di antara kita yang nggak punya, disitulah antara punya dan tidak punya selalu ada di dalam kehidupan kita. Nggak mungkin saudara punya semua kecuali Allah. Kita punya karena Tuhan memberi. Ada yang kita tidak punya. Supaya kita tanya Tuhan lagi. Inilah saudara, satu kebenaran hari ini bahwa kita butuh Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan namanya sukacita, damai sejahtera, dan kebaikan. Orang hari-hari ini kekristenan sudah menjadi satu paham, aku selamat bukan perbuatan baik, betul. Tapi apakah perbuatan baik itu tidak perlu? Buat apa Tuhan menolong kita? Tapi kalau kita berbuat jahat, Tuhan mati untuk mengalahkan segala kejahatan dan dosa. Sehingga kita ditebus bukan karena perbuatan baik, karena kita tidak pernah bisa berbuat baik. Tapi setelah kita menjadi anak Allah, saudara, kasih Allah turun pada kita. Sehingga kita mulai bisa berbuat baik. Menyalurkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan menceritakan bahwa Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Bahwa aku diselamatkan bukan karena kebaikanku, karena Tuhan. Saudara cuma cerita Tuhan baik, tapi saudara tidak pernah baik. Dari sinilah kekristenan kita harus rubah. Ketika roh Allah telah meninggalkan seseorang, maka roh jahat akan masuk. Itu satu firman Allah. Itu satu firman ketika Saul yang dipenuhi dengan roh Tuhan. Kemudian dia diangkat menjadi raja. Karena kebaikan hatinya. Dia memikirkan ayahnya. Jangan sampai ayahku khawatir dan takut. Karena aku tidak pulang sampai malam. Sehingga dia cemas. Saudara. Orang yang baik. Mencari saudara. Sesuatu yang hilang. Tapi dia juga ingat ayahnya juga. Akhirnya dia menjadi raja. Tapi ketika roh Tuhan meninggalkan dia. Orang yang baik menjadi jahat. Karena roh jahat masuk dalam hidupnya. Jadi artinya di sini saudara. Kalau kita tidak bisa berbuat baik. Tapi kita berbuat jahat. Maaf saya katakan. Berarti roh Tuhan meninggalkan kita. Roh jahat sudah masuk. Jangan berkata bahwa roh Tuhan sudah ada padaku. Itu Saul pernah ada. Saudara. Tapi kemudian roh itu meninggalkan. Dan roh jahat masuk. Itu firman. Makanya dikatakan jangan mendukacitakan roh Allah. Jangan mendukacitakan roh Allah. Saya ajak saudara untuk lihat satu ayat. 1 Samuel 16 ayat 14 bisa ya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jangan lihat cuman saudara lihat ini. Roh Tuhan sudah meninggalkan. Roh jahat masuk, saudara. Tapi kok daripada Tuhan? Karena semua roh, semua saudara, kita mau bicara jangan cuma lihat kata-kata terus kita menyulitkan diri kita sendiri. Karena akal kita tidak mampu. Kalau saudara bicara tentang, saudara, apa yang ada di dunia ini, saudara akan bicara, terus Tuhan itu di mana? Apakah ada arkeolog yang menunjukkan ada Tuhan? Arkeolog itu menunjukkan ciptaan Tuhan itu ada. Tetapi pencipta saudara tidak bisa meninggalkan arkeolog untuk dirinya. Tapi dia meninggalkan saudara ciptaannya itu.
Karena Tuhan itu pencipta dan awal. Saudara. Sehingga sulit untuk bicara tentang pengetahuan kita. Karena pengetahuan kita terbatas. Saudara, apa yang saudara lihat, yang tidak bisa saudara lihat, yang tidak bisa dipikirkan oleh akal kita. Mungkin saudara akan cari-cari, silakan. Tetapi Tuhan itu disebut awal. Kata awal sudah tidak mungkin saudara bisa cari. Dia penyebab segala sesuatu. Contoh-contoh sederhana kalau kita lihat contoh aja ya. Contoh ini. Ada banyak orang susah. Mungkin satu orang susah lah. Saudara, oh orang itu susah. Orang itu sedang tidur. Ini contoh saja. Orang kaya datang, saudara. Taruh uang ditaruhnya, saudara. Dia hilang, pergi. Orang itu bangun. Dia bisa melihat. Yang naruh uang, tidak bisa. Yang dia bisa lihat uang itulah yang ada. Saudara, ini hanya cerita sekilas saja. Ketika Allah berjalan dan berbuat sesuatu, saudara tidak akan bisa melihat Allah itu kembali. Tapi saudara bisa melihat apa yang diperbuat pada diri kita. Saudara berkata, Allah kembali dong. Karena Allah saudara, karena kekristenan saudara, itu sejarah tidak bisa diulang-ulang. Karena itu perjalanan waktu yang tidak mungkin bisa diulang. Ketika Allah berbuat sesuatu, dia tinggalkan jejaknya. Kita akan juga meninggalkan dunia ini. Saudara, jejak apa yang kita mau tinggalkan? Kebaikan atau kejahatan? Tetapi kalau damai sejahtera sukacita, kebaikan itu hilang. Berarti saya mau katakan, hati-hati. Apakah roh jahat sudah masuk dalam hidup kita? Sehingga kita selalu berpikir jahat. Kalau orang selalu berpikir jahat, saudara, itu sudah berbahaya. Apa yang baik, semua yang baik, semua yang suci, semua yang benar. Dikeluarkan ayatnya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan pernah berpikir yang jahat, karena pembalasan itu hak Tuhan. Saudara, kerap kali kenapa kita disakitin? Supaya saudara kita menyadarin. Apakah saudara mengingat kembali kepada Tuhan? Bahwa itu adalah hak Tuhan. Tapi kerap kali saudara lupa. Saudara menganggap itu hak saudara. Dan disitulah satu kesalahan kita. Kenapa saya baik? Kalau ada orang berbuat jahat. Kenapa? Supaya kita menyadarin saudara. Bahwa kita tidak punya hak untuk membalasnya. Itu hak Tuhan. Tapi tetap kita balas jahat. Sehingga Tuhan mengajarkan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balas dengan kebaikan. Ini firman Allah yang hidup. Tapi kita tahu, kita hafal. Tapi kita tidak pernah memikirkannya. Apakah ini kekristenan yang baik? Sebab itu kalau kita lihat ayat 9, ajaran. Ajaran, jadi bukan cuma ikut. Dan apa yang telah kamu pelajari. Dan apa yang kamu telah terima. Dan apa yang telah kamu dengar. Dan apa yang telah kamu lihat sebagai contoh teladan. Lakukanlah itu. Jangan melakukan apa yang saudara tidak pernah melihat. Saudara lakukan apa yang pernah dilihat saudara. Yaitu yang Yesus pernah lakukan. Amin. Itu contoh. Apa yang diajarkan. Lakukanlah. Kenapa kita harus melakukan? Karena orang lain. Karena pandangan kita. Ini sudah tahun mendekati kedatangan Tuhan. Tapi kita ribut terus.
di dalam kekristenan duniawi, emosi rohani, kita nggak akan semakin dewasa. Kita bisa mendengar ajaran ini. Oh, aku dewasa, Pak. Orang lain nggak bisa dengar ajaran ini. Tapi persoalannya kita bisa mendengar, tapi kita tidak pernah bisa melakukannya. Jadi telinga kita telinga yang dewasa. Hati kita masih kanak-kanak. Saudara, telinga kita dewasa, dengar yang keras bisa. Tapi hati kita masih kanak-kanak. Hal kedua, kita mau melihat kekhawatiran telah menjadi tuan. Kekhawatiran telah menjadi tuan dalam hidup kita. Bukan damai sejahtera. Filipi pasal 4 ayat 6 tadi. Sudah ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, kita tahu kalau kita berdoa sama Tuhan. Kita tahu semua pasti berdoa. Yang kita lupa adalah ucapan syukur. Kita tidak pernah bisa mensyukuri apa yang hari ini kita ada, saudara. Kita selalu melihat apa yang kita kurang. Ketika suatu hari kita dapat, kita lihat ada yang kurang. Suatu hari kita dapat, ada yang kita kejar lagi. Sehingga akhirnya umur kita 60-70. Kita nggak pernah menikmati apa yang kita dapat. Selalu kita mengejar apa yang belum kita dapat. Kenapa? Karena kita terus berdoa minta-minta. Tapi kita lupa untuk mengucap syukur apa yang sudah kita punya. Saudara. Harus ada satu keseimbangan dalam kekristenan ini. Kita nggak punya, kita minta. Tapi apa yang kita punya, kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Itu harus ada keseimbangan dalam hidup ini. Jangan jadi Kristen orang punya iman terus. Dipacu untuk minta. Tapi lupa untuk memacu diri kita. Untuk memberi hidup kita. Sebagai ucapan syukur kepada Allah. Kita bandingkan kalau kita dilahirkan bukan jadi orang Kristen. Sudah apapun yang kita punya tidak ada artinya. Mau kekayaan, mau mobil 10. Tapi kalau kita jadi orang Kristen hari ini, apalagi dengan kondisi yang seperti ini, kita jauh lebih baik. Jauh lebih baik dari orang lain. Saya punya keinginan ke depan. Tapi saya harus menikmati apa yang saya punya. Saya tidak punya sesuatu untuk saya bagikan orang lain. Tetapi minimal hidup saya, saudara, saya bisa persembahkan kepada Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara tidak punya sesuatu, oke. Tapi saudara punya yang saudara mungkin lupa dalam hidupmu. Apa itu? Doakan orang lain. Itu sudah memberi yang terbaik. Daripada engkau memberi cuman sekejap saja. Pernah enggak saudara mendoakan orang lain? Lebih banyak mendoakan diri sendiri. Makanya kenapa banyak, saya di tempat kita ini banyak pemuritan. Orang-orang disuruh jadi ya pelayan Tuhan lah. Yang muda-muda saudara banyak lihat di gereja kita ada kurang lebih pemimpinnya ada 150 anak muda. Kenapa? Pak kok cepat begitu? Bukan cepat. Mereka punya tanggung jawab. Apakah supaya gereja rame? Bukan cuma itu. Apakah supaya supaya ditarik kasih jabatan supaya rame? Bukan. Minimal dia mendoakan orang yang dia layani. Tapi kalau kita tidak pernah melayani, kita tidak pernah care dengan orang yang kita layani. Tapi kalau kita melayani, pasti kita care, kepikiran dengan orang itu. Minimal kita mendoakannya. Jadi bukan cuma datang di gereja, angkat kursi saja. Tapi melayani orang lain. Saudara, ada sesuatu yang bisa dibuktikan. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa kita buktikan secara nyata. Artinya saudara, kalau saya benci dengan orang, apakah bisa dibuktikan dengan dalil-dalil dunia? Saya dalam kondisi begini, saya timbang 68 kilo. Saya benci dengan 1000 orang, saya taruh, mau dendam, mau apapun juga.
Apa timbangan saya naik? Yang ada di benak ini begitu jahat, luar biasa. 1000 orang yang kita jahatin. Tapi timbangan kita tetap. Luar biasa enggak kejahatan itu dan pikiran. 1000 orang sudah ada di pikiran kita. Tapi timbangan kita masih 1 orang. Demikian juga ketika kita mengasihi orang. Saya datang, saya mau mengasihi orang. Dibuktikan, timbang tetap enggak ada. Padahal di benak sini ada 10 orang lebih yang kita kasih. Jadi kasih itu tidak bisa dilihat secara matematika. Tapi kasih itu bisa dirasakan bagi orang yang kita kasih. Amin. Sebab itu Yesus meninggalkan kasihnya dengan darahnya dia. Saudara, itu luar biasa sekali. Hanya itu aja yang bisa kita lakukan hari ini. Jadi kita nggak perlu bukti-bukti nyata. Dalam arti yang bisa dipikirkan. Tapi kita lihat konkret dalam kehidupan kita. Saudara sebagai orang Kristen. Nggak perlu saudara ngomong aku cinta Yesus. Nggak perlu saudara ngomong aku ngampuni orang lain. Saudara, tapi apakah memang sudah dilakukan dalam hatimu? Itu lebih penting dalam kehidupan kita. Ada seorang saudara profesor. Dia berkata begini. Kalau Tuhan ada, buktikan hari ini. Wih, penginjil ini saudara. Bilang, ada langit, ada ini, ada itu. Namanya orang kalau sudah ateis. Sudah mau ngomong sampai lidah kita 3 meter, nggak percaya. Saudara mengeluarkan ayatnya, dia nggak mungkin hafal lah. Itu kan keyakinanmu. Dia cerita semua, kayak kita cerita ini orang ngerti. Karena saudara sudah belajar. Dia tidak mengerti kita ngomong. Ya sudah, gak ada bukti. Tiba-tiba profesor ini naik pesawat. Si pendeta naik pesawat. Pendeta tanya sama profesor, mau kemana ke kota ini? Oh iya. Sudah yakin gak kalau pesawat besi ini bisa terbang? Tuh, yakin. Kenapa? Karena ada ahlinya. Tuh, profesor nggak mau selidiki dulu. Bukti-buktikan dulu, pelajarin. Buat apa? Itu ada ahlinya. Si pendeta diam saja. Sama-sama ke rumah sakit. Saudara, profesor ke rumah sakit. Siapa yang sakit? Prof, anak saya. Loh, sudah dipelajari enggak ilmu kedokteran? Nggak usah. Loh, kenapa? Sudah ada ahlinya. Nggak usah dibuktikan. Baru pendeta itu bilang, demikian juga untuk keselamatan. Sudah ada ahlinya Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, ini adalah satu kebenaran. Gak perlu kita cerita panjang lebar, saudara. Akal kita gak akan nampung semuanya. Sebab itu, saudara, kita lihat apa yang Tuhan pernah ajarkan kepada kita. Jangan sampai kekhawatiran menjadi Tuhan atas hidup kita. Kita harus kasih Tuhan. Tuhan yang ada dalam hidup kita. Tapi kalau saya melihat akhir-akhir ini. Kekristenan ini saudara. Terlalu banyak yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Bukan kita lagi. Maaf ya. Kekhawatiran itu. Bayangkan kekhawatiran bisa menjadi Tuhan kita. Bukan Tuhan. Bukan saya. Padahal saya punya hak hidup. Tuhan memberi free will. Untuk kamu punya hak. Tapi kenapa hakmu kamu berikan kepada si ular? Tuhan memberikan kepada kamu hak. Mengapa sampai kekhawatiran itu menjadi Tuhan atas hidupmu? Amin. Minimal kamu yang berhak. Kalau enggak, kembalikan kepada Tuhan free will itu. Kalau kita tidak mampu untuk mengelola free will itu, kembalikan kepada Tuhan. Katakan amin dulu saudara. Itu satu kebenaran hidup. Hal yang ketiga, yang terakhir. Tadi sudah kita baca, pikirkan dan pelajarilah itu. Semua yang baik, lakukanlah itu. Dan pelajari dan pikirkan itu. 2 Petrus pasal 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku,
Berusaha sungguh-sungguh. Jadi ada dua hal. Berusaha dan sungguh-sungguh. Jadi kekristenan bukan mudah-mudahan, ya sebisanya. Kekristenan itu berusaha dan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kekristenan itu, saudara, satu kehidupan nyata dengan Tuhan. Tapi iblis selalu memotong. Jadi tantangan yang terbesar itu adalah dalam diri kita sendiri. Saudara. Karena free will yang Tuhan kasih pada kita. Kita tidak mampu untuk melakukannya. Kita dikuasai yang lain. Kembalikan kepada Tuhan saja. Satu kebenaran. Jadi saudara, kita harus bisa sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh artinya, saudara, kalau saya naik mobilnya orang atau taksi, ya dia setir-setir saja lah. Begitu mogok, yang sungguh-sungguh yang sopir itu, yang memperbaiki. Yang saya duduk aja, saudara. Nggak cocok saya pindah. Apakah kekristenan seperti itu? Aku mau numpang di mobilnya Kristen. Ada fasilitas kaya doa. Tapi kita tidak pernah bisa mengemudikan diri kita sendiri. Saudara. Ketika bagaimana iman kita sudah mulai rapuh. Kita cuma duduk numpang. Ingat saudara. Tuhan sudah memberi kepada kita hidup. Kita nggak bisa numpang kepada orang lain. Keselamatan itu masing-masing. Saudara boleh menumpang di kekristenan di gereja, tapi tanggung jawab kita masing-masing bukan kepada pendetanya. Sehingga setiap orang itu sungguh-sungguh untuk memperbaiki hidupnya. Amin. Saya ngomong gini bukan berarti saya aman. Saya terus memperbaiki hidup saya. Kenapa ayat-ayat ini keluar? Karena saya memperbaiki hidup saya kembali. Amin. Gitu. Bukan satu teori. Perbaiki hidup saudara. Mobil kita ini perjalanan kita sudah 60 tahun, 50 tahun, 30 tahun. Minimal ganti oli lah. Saudara. Minimal saudara perbaiki air akinya. Kalau nggak pernah dipakai, ya dipanasi lah. Betul nggak saudara? Mungkin banyak kalau nggak pakai sudah, oh ini ban baru pak, ban baru. Nggak pakai 10 tahun. Biar ban baru nggak pakai 10 tahun saudara. Ban itu bisa rusak. Nggak percaya, sepatu aja. Saudara beli sepatu. Taruh yang paling bagus, yang paling mahal, 10 tahun. Lepas. Ini sepatu yang paling bagus, Pak. Saya sayang 10 tahun, Pak. Bapak tahu harganya? 7.500.000. Mahal sekali. Baru jalan sama saya. Lepas, saudara. Jalannya satu-satu gini. 7.500.000. Bayangin. Luar biasa, enggak? Disimpan. Hidup saudara sama. Semahal apapun saudara, Tuhan selamatkan kamu. Jikalau kalau hidup itu tidak dipergunakan dengan baik, akan hancur dalam kemudian hari. Karena itu saudara-saudaraku berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Saudara sudah dipanggil? Amin. Sudah dipilih? Sudah. Oh saya sudah dipilih, sudah dipanggil. Aman. Tunggu dulu. Ini orang yang dipanggil, dipilih. Dia tetap harus berusaha sungguh-sungguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Banyak orang hidupnya sudah tersandung. Karena tidak pernah sungguh-sungguh untuk melakukan kebenaran firman Allah. Ini satu kebenaran saudara hari ini. Hari ini apa yang sudah saudara duduk di tempat ini. Ketika 1 menit saudara tidak bisa mengulang 1 menit yang lalu. Saudara. Sehingga setiap waktu itu sangat berharga dalam kehidupan ini. Bukan berarti untuk kita menikmatinya. Ternyata kita tidak bisa menikmatinya. Karena kekhawatiran, ketakutan, kecemasan sudah menjadi tuan. Sukacita, damai sejahtera, kebaikan sudah lenyap. Saudara harus menantang dirimu sendiri hari ini. Ini baru tahun 2024.
Bagaimana perjalanan kekristenanmu hari ini? Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kau mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini. Tuhan, biar Engkau memanggil setiap kami dalam panggilan yang semakin teguh dan kuat. Tuhan yang sudah memberikan kepada kita free will. Namun ternyata free will kita sudah kita berikan kepada kekhawatiran, kepada kejahatan dan sebagainya. Jikalau kita tidak mampu untuk mengelola hidup kita, kembalikan itulah kepada Tuhan-Mu. Biar hari ini Tuhan, setiap doa-doa kami, apa yang semua yang baik, semua yang suci, semua yang adil, semua yang indah, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, semua kebaikan. Biar itu yang harus kami lakukan. Kami pikirkan dan kami pelajari dalam hidup ini. Engkau telah memberi kepada kami banyak kali hidup. Tahun-tahun lalu sudah berlalu. Tapi kerap kali dalam tahun-tahun itu kami lupa untuk menabur kebaikan. Kami selalu mencari. Tapi lupa apa yang kami punya. Tuhan, biar dalam hidup kami bukan hanya doa saja, permohonan, tapi kami belajar untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bukan hanya kami bicara apa yang kami tidak punya, tapi kami belajar apa yang kami punya. Kau urapi setiap kami. Sesuatu yang mahal Kau berikan kepada kami. Tapi kami tidak pernah pakai itu. Agar menjadi satu tontonan dalam kehidupan. Dan kami puas bahwa kami sebagai orang Kristen numpang di pada kekristenan. Tapi tidak pernah bertanggung jawab. Tidak pernah sungguh-sungguh. Kau urapi setiap kami pada tahun yang baru ini. Supaya hati kami berubah. Supaya hati kami dilembutkan oleh kebenaran-Mu. Supaya kami sadar Tuhan, bahwa Roh-Mu masih ada pada kami, sehingga kami menabur kebaikan. Kenapa begitu banyak orang memusuhi kami? Kenapa begitu banyak masalah ada dalam kehidupan kami? Supaya kami boleh introspeksi diri. Apakah hak penghakiman itu kami miliki atau Tuhan miliki? Ataukah hari kami dikuasai damai sejahtera ucapan syukur? Atau ketakutan? Dan semua itu silih akan berganti datang. Orang yang berbuat jahat pada kami, masalah persoalan akan datang silih berganti. Supaya kami memantapkan diri kami bahwa Engkaulah yang punya hak untuk menghakiminya, bukan kami. Bahwa kami terus akan menabur kebaikan dan ucapan syukur. Kami akan meninggalkan jejak-jejak dalam kehidupan kami. Walaupun kami tidak bisa kembali lagi kepada waktu yang lampau. Tapi tanda-tanda yang sudah kami perbuat menjadi bukti bahwa kami pernah ada di dunia ini. Kau memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan atas kehadiran Tuhan hingga kami boleh mengakhiri ibadah ini, tapi kehidupan kami tetap bersama dengan Tuhan. Di mana ulang tahun gereja ini Tuhan yang ke-18, Engkau sudah menyertai kami selama ini, dan Engkau akan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa syafaat. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah.
supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu Tuhan, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, dan Kau memberkati segala pekerjaan mereka, rumah tangga, kesehatan, kehidupan mereka, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu, karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Tetapi yang perlu dijaga adalah hati kita. Kerap kali hati kita tidak tahan uji, sehingga kita menjadi kikir, sibuk, dan kita menjadi sombong dan lupa akan Tuhan. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Angkat tanganmu, sama-sama katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa.